Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi terkait standar audit internal global. Saya Nafisa Angraristi dengan NIM C1C023011. Perkenalkan, nama saya Marijo Khairunisa dengan NIM C1C023006. Saya Carmela Putri dengan NIM C1C023009. Saya Devina Jirabai Putri, NIM C1C0230008. Saya Abdurrahman Riko Pampudi, NIM C1C021109. Nama saya Dinda Sakti Wulandari dengan NIM C1C0230022. Saya Suci Cahyani dengan NIM akhir 013. Nama saya Lidina Noviani dengan NIM C1C0230003. Standar audit internal global merupakan panduan praktik profesional audit internal di seluruh dunia dan berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas fungsi audit internal. Inti dari standar ini terdapat pada 15 prinsip yang memungkinkan berjalannya audit internal yang efektif. Setiap prinsip didukung oleh standar yang memuat pernyataan, pertimbangan, dan contoh bukti kesesuaian penerapan. Seluruh elemen ini membantu auditor internal untuk mencapai prinsip dan memenuhi tujuan audit internal. Lalu selanjutnya ada tujuan audit internal. Dalam tujuan audit internal ini terdapat makna keberadaan. Makna keberadaan ini dimaksudkan untuk membantu auditor internal dan pemangku kepentingan audit internal dalam memahami dan mengartikulasikan nilai audit internal. Audit internal ini memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, mempertahankan nilai dengan memberikan asuransi, advis, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis resiko dan objektif kepada dewan dan manajemen. Audit internal ini meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dalam organisasi, pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi, reputasi dan kredibilitas pemangku kepentingan organisasi, serta kemampuan organisasi untuk melayani kepentingan publik. Prinsip pertama adalah integritas. Auditor harus jujur, berani, dan beretika dalam setiap tindakan. Pada prinsip ini terdapat 3 standar yang mendukung. Standar yang pertama menekankan kejujuran dan keberanian profesional untuk menyampaikan fakta apa adanya. Standar yang kedua menuntut auditor memahami dan menegakkan etika organisasi serta melaporkan pelanggaran. Standar yang ketiga mengharuskan perilaku yang taat hukum dan tidak mencoreng nama profesi. Dengan integritas, auditor menjadi sosok yang dipercaya dan berkarakter kuat. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu objektivitas. Auditor wajib netral dan tidak memihak. Terdapat 3 standar yang mendukung. Standar yang pertama menekankan penilaian yang adil tanpa bias. Standar yang kedua mengharuskan auditor menghindari konflik kepentingan, hadiah, dan mengaudit area sendiri. Standar yang ketiga mengatur kewajiban melapor jika objektivitas terganggu. Objektivitas memastikan hasil audit bebas pengaruh dan dapat dipercaya. Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu kompetensi. Auditor harus memiliki kemampuan sesuai tanggung jawabnya. Terdapat 2 standar yang mendukung. Standar yang pertama menuntut penguasaan tata kelola, risiko, dan pengendalian. Standar yang kedua menegaskan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi. Baik, kita masuk ke prinsip 4 yaitu menerapkan kecermatan profesional. Di mana di dalam standar 4.1 menegaskan bahwa seluruh jasa audit itu harus laras dengan standar global. Maksudnya, standar tersebut itu nggak mungkin dibuat jauh dari pedoman. Dan di standar 4.2 yaitu mengajak untuk berhati-hati secara profesional, yaitu mempertimbangkan semua aspek penting seperti materialitas, risiko fraud, atau ketidakpatuhan, dan memilih teknologi yang tepat. Yang terakhir ada prinsip 4.3 yaitu menambah wawasan agar kita lebih kritis. Jadi semua informasi yang disampaikan kita jangan langsung percaya, kita uji dan gali lebih dalam. Baik, kita masuk ke prinsip 5 yaitu mengenai menjaga kerahasiaan. Jadi pada intinya, kalau kerahasiaan ini dilewati atau dilanggar bisa muncul resiko-resiko yang besar. Mulai dari reputasi yang rusak, kepercayaan pemangku kepentingan yang hilang, hingga pelanggaran hukum atau regulasi. Maka penting bagi auditor internal itu memiliki kebijakan jelas, pelatihan rutin untuk auditor, serta mekanisme teknis seperti enskripsi atau kontrol akses untuk menjaga data tetap aman. Baik, kita masuk ke prinsip 6 yaitu mengenai otorisasi dewan. Jadi pada intinya fungsi audit internal itu nggak boleh jalan sendiri tanpa legitimasi. Tanpa otorisasi ini, auditor internal bisa jadi kurang efektif. Ruang lingkupnya kabur, wewenangnya dipertanyakan, aksesnya terbatas, dan hasilnya bisa kurang berdampak. Maka dari itu, di praktik audit internal butuh memastikan bahwa piagam ada, visualisasikan, dewan atau manajemen tahu, dan mendukung fungsi audit internal, dan fungsi audit internal rutin melaporkan ke dewan atau manajemen agar hubungan ini tetap hidup dan jelas. Selanjutnya, prinsip 7, diposisikan independen. Prinsip ini menegaskan bahwa fungsi audit internal harus independen dan bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya. Standar 7.1 tentang independensi organisasi, yaitu Chief Audit Eksekutif atau CAI harus mengonfirmasi independensi fungsi audit internal kepada Dewan minimal setiap tahun. Yang kedua, standar 7.2 tentang kualifikasi, yaitu Chief Audit Eksekutif harus membantu Dewan memahami kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Prinsip 8 tentang pengawasan Dewan.
Prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan dewan dan komunikasi kolaboratif untuk memastikan efektivitas, kualitas, dan sumber daya fungsi audit internal. Terdapat 4 standar dalam prinsip 8. Yang pertama yaitu standar 8.1 tentang interaksi dengan dewan. Persyaratannya, CAI memberikan informasi yang dibutuhkan dewan untuk pengawasan. Yang kedua, standar 8.2 tentang sumber daya. Persyaratannya yaitu CAI mengevaluasi kecukupan sumber daya audit internal untuk memenuhi mandat dan rencana audit. Yang ketiga, standar 8.3 tentang kualitas. Persyaratannya yaitu CAI harus memiliki program asuransi dan peningkatan kualitas internal maupun eksternal. Selanjutnya, prinsip 9, perencanaan secara strategis. Chief Audit Eksekutif membuat perencanaan secara strategis agar dapat memposisikan fungsi audit internal untuk memenuhi mandatnya dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Yang pertama, standar 9.1 tentang memahami tata kelola, risiko, dan pengendalian. Selanjutnya, standar 9.2 tentang strategi audit internal. Selanjutnya, standar 9.3 tentang metodologi. Selanjutnya, standar 9.4 tentang rencana audit internal. Selanjutnya yaitu standar 9.5 tentang koordinasi dan pengendalian. Prinsip ke-10 yaitu mengelola sumber daya. Prinsip ini menjelaskan bahwa Chief Audit Eksekutif atau CAA harus mampu mengelola sumber daya keuangan, manusia maupun teknologi secara efektif dan efisien. Nah, untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana audit internal berjalan optimal, yang pertama ada sumber daya keuangan, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada sumber daya teknologi. Prinsip ke-11 ada berkomunikasi secara efektif. Nah, prinsip ini tuh menjelaskan bahwa CAA harus memastikan fungsi audit internal memiliki komunikasi yang terbuka, jelas, dan juga efektif dengan semua pihak terkait, seperti dewan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, yang pertama itu ada membangun hubungan. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada mengkomunikasikan hasil. Yang keempat yaitu ada kesalahan dan peniadaan. Yang terakhir yaitu ada penerimaan resiko. Prinsip yang ke-12 yaitu meningkatkan kualitas. Jadi prinsip ini menekankan bahwa CAA bertanggung jawab menjaga dan meningkatkan mutu fungsi audit internal. Yang pertama itu ada asesmen kualitas internal. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Yang terakhir yaitu ada mengawasi dan meningkatkan kinerja penugasan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai prinsip-prinsip. Di sini ada prinsip ke-13 yaitu merencanakan penugasan secara efektif. Adapun standar yang mencakup dari prinsip ini itu ada yang pertama, komunikasi penugasan, yang kedua ada asesmen risiko penugasan, yang ketiga ada tujuan dan ruang lingkup penugasan, yang keempat ada kriteria evaluasi, dan yang kelima ada sumber daya penugasan, dan yang keenam ada program kerja penugasan. Nah, di sini ada prinsip ke-14 yaitu melaksanakan penugasan. Di sini juga ada 6 standar yaitu yang pertama, ada mengumpulkan informasi untuk analisis dan evaluasi. Yang kedua, ada analisis dan potensi temuan dari penugasan. Yang ketiga, ada evaluasi temuan. Yang keempat, ada rekomendasi dan rencana perbaikan. Yang kelima, ada kesimpulan penugasan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada dokumentasi penugasan. Yang prinsip ke-12 itu mengomunikasikan hasil. Berarti di sini seperti yang ada di dalam PPT, yaitu ada 2 standar. Yang pertama, ada komunikasi akhir penugasan dan rencana perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menerapkan standar audit internal global di sektor publik. Auditor internal di sektor publik biasanya bekerja dalam lingkungan politik di bawah struktur tata kelola, organisasi, dan pendanaan yang mungkin berbeda dari struktur di sektor swasta. Dan karena perbedaan inilah, di mana fungsi audit internal di sektor publik kemungkinan dapat terpengaruh bagaimana mereka bisa menerapkan standar audit internal secara global. Maka oleh karena itu, fungsi audit internal di sektor publik biasanya seringkali diharuskan untuk fokus terhadap 3 hal. Yang pertama adalah mereka harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mereka harus mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan proses dan program pemerintah. Dan yang ketiga, mereka harus menentukan apakah sumber daya publik dijaga secara memadai dan digunakan secara tepat untuk memberikan layanan yang adil. Kemudian menerapkan standar audit internal global di sektor publik. Beberapa situasi di mana penerapan standar audit internal global ini mungkin berbeda bagi auditor internal di sektor publik, yang berisi sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangannya. Kedua, tata kelola dan struktur organisasinya. Yang terakhir itu ada pendanaannya.